Baiklah pemirsa, kita masuk pada segmen komeditorial. Begitu banyak komedi yang beredar, tapi ini baru yang torial. Komeditorial, banyak komedi yang beredar, cuman ini yang torial. Biar kayak ini tadi. baru berita gitu loh. Karena Tapi- khusus di segmen ini kita akan membawakan berita-berita yang menurut kita itu kita anggap berita. Kita akan ngobrol berita-berita yang sedang hangat-hangatnya lah. Ini kira-kira apa nanti yang akan kita sampaikan. Ini Apa berkaitan ini? dengan Berita apa ini? pemilihan gubernur Jakarta. Semua orang yang mencalonkan, semuanya pasti visi misinya mengenai bagaimana ngatasin banjir gitu kan. Karena itu masalah yang klasik ya. Ya klasik. Ya kan? Terjadi sejak lama. Mengenai Dan banjir di sampai Jakarta. sekarang masih menghantui juga. Dari warga Jakarta. Betul, banjir. Dan yang menjadi permasalahan yaitu banjir ini biasanya kiriman dari Bogor atau daerah-daerah sekitar yang ada di Jakarta. Makanya nanti kalau misalnya saya jadi gubernur, nah ini seperti contoh kita Nah, lihat nih. ini tahun Ini gubernur sekarang Jakarta menyatakan masih terancam banjir. untuk bisa dijelaskan ini adalah dokumentasi di tahun 2014. Ini bisa kita lihat dari potongan koran yang hanyut ini tertulis Januari 2014. Hah? Bukan. Oh, dari mana? Ada. Oh, Ini ya. Jadi jangan dipikir Saya jeli soalnya itu potongan korannya 2014. Ini bisa kelihatan ini Jakarta masih terancam banjir untuk kedepannya. Nah, ini bagian mengatasinya sebenarnya gampang sih. Sekarang kan zaman teknologi. Paling kita kan punya handphone semua nih. Punya Ketik dong. aja. Ketik Andrex spasi banjir. Nah, entah pasti nggak ada yang udah nggak dapat kiriman lagi tiap bulan. Ini yang perlu kita ingatkan. Jadi budaya kita membuang sampah sembarangan itu juga harus kita kurangi ya. Iya kan? Kalau bisa kita hilangkan. Saya pernah seminggu yang lalu saya ke Singapura. Wes. Di Jepang itu nggak ada orang buang sampah sembarangan. Hebat ya. Luar biasa. Perginya ke Singapura bisa cerita orang Jepang. Luar biasa. Itulah manfaatnya internet. Nah, oke lah kita lewatin dulu yang mengenai banjir. Banjir selalu menjadi permasalahan klasik, itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi warga Jakarta juga ikut memikirkan. Betul. Kita nggak usah ngomongin permasalahan, sekarang kita ngomongin kabar gembira. Apakah itu? Nah, Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran Indonesia meraih gelar juara di All England. Iya. Tepuk tangan dulu dong. All England. Praven dan Debbie berhasil mengalahkan pasangan dari Denmark Nah, dengan sukses. kirain dengan skor berapa? Jadi ini Skornya adalah gelar untuk ganda campuran. Campuran. Jadi ganda campuran Indonesia, Praven Jordan dan Debbie Susanto berhasil menjuarai All England. Ini benar-benar mengobati kerinduan kita Betul terhadap sekali. gelar kejuaraan dunia dari dunia bulu tangkis. Karena Ya. seperti kita ketahui di semifinal, Nah. Praven dan Debbie ini berhasil mengalahkan unggulan pertama. Nah, Ini hebat nih. Ini mereka satunya lawannya ngadep ke sana, ini lawannya ngadep ke sini. ini bukan, ini ekspresi setelah lawannya mati, dia begitu seneng. Oh, Bukan senang. maksudnya bolanya mati dan Masuk. dapat poin. Senang. Ini saking Sekali lagi tepuk senengnya. tangan buat Praven dan Debbie menjadi juara Ganda campuran All England. membuat Kita harum punya, Indonesia. sebenarnya dalam sejarah bulu tangkis kita punya jago-jago bulu tangkis yang luar biasa. Sebutkan. Rudi Hartono, Weh. itu juara All England 8 kali berturut-turut. Berturut-turut. Jadi hari ini dia juara, besok dia juara, sampai 8 hari berturut-turut. All England itu setahun sekali. Oh, hari ini besok. Tahun ini juara, tahun besok juara sampai 8 kali. 8 kali berturut-turut. Dan itu baru Rudi Hartono yang bisa melakukan. Tapi saya yakin, kalau dia dari juara bertahan, tahun depan dia pasti kalau All England pasti kalah. Kenapa? Hari kan dia juara bertahan, bukan juara menyerang. Ini juara bertahan mulu dia. Wah, itu hanya strategi. Karena juara ya. bertahan itu kemarin memegang gelar. Dan bicara masalah bertahan, ini ada banyak cara untuk bertahan hidup. Di kota Jakarta, kota besar khususnya. Yang salah satunya adalah bernafas. Nah ya iyalah. Bukan usaha maksudnya ini. Ini usaha. Ini ada. Usaha paling aneh apa yang pernah kamu dengar?
Pernah di Jakarta pernah punya usaha apa yang paling langka? Pernah dong. Tukang odong-odong jual ketan. Enggak. Nah, ini pernah dengar gak yang namanya apa? tukang setrika keliling? Nah, tukang setrika keliling. Iya. Ada mana? Apa? Mana ada? Mana ada? Ada. Bingung kan caranya? Saya jadi penasaran dong, pengen tahu. Nih langsung aja kita lihat tayangannya bagaimana tukang gosok keliling yang disingkat Gokil. Wih, gokil. Pagi yang cerah, aktivitas Tri Amelia akan segera dimulai. Peralatan sudah siap, ia pun mulai berkeliling. Menjalankan bisnis gokil, gosok alias setrika keliling. Nah itu dia, ada yang ingin menggunakan jasanya. Segera saja alas dan setrika digelar. Lembaran pakaian pun digosok hingga rapi. Dengan harga Rp3.500 per kilogram, pelanggan cukup puas. Wah, kreatif ya. Kreatif juga ini tukang gosok keliling. Lama-lama tukang ngeringin baju keliling. Jadi bajunya dihanger diajak keliling-keliling. Tapi yang sudah ada banyak di daerah tempat tinggal saya, daerah Kemayoran itu ngeringin rambut keliling. Jadi? Itu capek-capean. Nah, tapi kita penasaran kan, kita akan ngobrol-ngobrol, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Baru Berita, banyak berita yang beredar, cuman Ini yang baru berita.